Aduh, iya di bareng mai. Bersayang nih jangan. Sini aja Pak mau wawancara. Gimana bagus? Awas dia. Anas. Ya. Sini aja Pak. Sini aja Rik. Kalau mau wawancara sini. Bisa di sini aja. Sini aja. Di sini ya. Tolong ya. Mama sebelah bapak. Bisa dibuka korbannya sebentar. Enggak bisa. Nih di ini ya. Rambutnya udah oke deh. Oke, jadi nih sekali lagi nih fiksi halu Global Kaliuga, fiksi halu yang hanya lucu sampai 2030. Sejak dulu kala orang Bali percaya akan yang namanya Kaliuga. Tahun ini bolehlah Bali berbangga karena Kaliuga terjadi di seluruh dunia. Ini adalah kontribusi kedua Bali yang sangat jarang disuarakan oleh masyarakat dunia. Yang pertama tentu saja konsep nyepi yang dikopas dan diaplikasikan secara barbar dan militeristik oleh otoritas dengan label bernama lockdown, PSBB, zona merah, dan lain-lain. Sekali lagi ini fiksi ya, cerita orang halu. Balik ke Kaliuga. Meski bukan selegram, namun Kaliuga di-endorse dan disponsori maksimal oleh negara, organisasi, serta entitas-entitas superior dengan kredibilitas internasional, pasti benar dan tentunya mampu bayar mahal. Semua itu dilakukan untuk memastikan era Kaliuga terjadi secara terstruktur, masif, dan maha bangsat. Kaliuga di era modern adalah era keterbolak-balikan makna, baik itu secara konseptual maupun kontekstual. Ia mempengaruhi sudut pandang hampir seluruh umat manusia kecuali si Batman yang tidurnya kebalik, sok-sokan jadi kelelawar, tapi nggak pernah ke Balai Banjar, apalagi bikin lawar. Dari Batman mari kita beralih ke Pak Jarwo, seorang mekanik bengkel balap liar. Beliau berkata, Kaliuga itu datang sebagai tanda jika kemanusiaan dan mesin dua tak akan bangkit lagi sebagai pemenang. Electric bikes are for pussies. Tutup si racing seksis machois ide bagus Jarwo dari Jamet Garage sembari mengunyah busi baladonya. Hampir seminggu sejak kami mengirim email ke Batman dengan alamat Batman pergi ke pasar@ufc.com, tetapi tidak ada balasan. Segera kami putuskan untuk mencari narasumber yang sedang naik daun. Kami tiba di lobi mewah dengan pendingin udara bertenaga kuda lumping, 100% eco-friendly, zero gas metan. Teknologi ini hendak dicuri oleh Kang Mas Elon, tapi si Mas lagi sibuk ke dukun di Mars untuk mencari wangsit dalam menamai anak pertamanya. Lobi ini adalah pintu masuk Micropsycho, sebuah sekolah kepribadian ganda yang berdiri lebih dahulu ketimbang Nyonya Menir. CEO-nya yang bernama Dr. Bill sangat ramah. Pendapat beliau tentang Kaliuga ini mendekati masuk akal. Kaliuga ini dinikmati saja, legowo kalau kata Hitler. Menurut ilmu psycho-agogo yang mereka teladani, menjadi psikopat adalah jalan ninja terbaik dalam mengarungi badai Kaliuga. Dengan satu catatan penting, jangan pernah memakai kata-kata kasar dalam melakukan tata laksana dan eksekusi psychomania. Ya. Tutup Dr. Bill yang bernama lengkap L.E. Bill Abadi. Oke, lagi 5 menit lagi. Setelah ini kita tanya jawab ya. 2 minggu sudah surel kami tak direspon oleh si Batman. Kami asumsikan doi sudah bangkrut akibat mendanai kampanye Donald Trump dengan harapan Trump mengganti nama dan tulisan di topi MAGA menjadi warna hitam bertuliskan kuning Make America Gotham as fuck. Agar tak buntu, kami masuk ke web fact checker kesukaan Pinocchio yaitu tempe.com dan dengan mudah menemukan fakta-fakta komprehensif tentang Kaliuga versi Tempe yang tampaknya tahu banget soal ini. Di sana dijelaskan jika indikasi era Kaliuga dimulai dengan matinya demokrasi dan tumbuhnya bibit-bibit baru fasisme. Ia datang dengan berbagai topeng dan kemasan, mulai dari yang soft hingga ultra violent dan militan. Meski tanggal kelahiran demokrasi masih terus diperdebatkan untuk tahu berapa usia demokrasi, ada hal lain yang tidak bisa diperdebatkan, yaitu kematiannya. Kematian demokrasi dibunuh oleh neofasisme global. Neofasisme sangat pandai beradaptasi, mereka masuk dengan isu-isu populis dan pastinya didukung oleh jejaring legasi media. Isu-isu tersebut antara lain kesehatan, wabah, bencana alam, pemanasan global, isu rasial, kesetaraan gender,
police brutality, isu imigrasi, agama, sayap kiri versus sayap kanan, dan lain-lain. Apapun yang berpotensi melahirkan polemik dan lebih banyak lagi division akan mereka tunggangi, danai, bahkan persenjatai. Semakin rakyat terpecah belah, makin mudah pula mereka mengontrol dunia. Oke, sekarang tanya jawab ya. Nanti untuk sisa ini, sisa fiksi ini bisa diminta di manajer saya fotokopiannya. Beli, apa pesan yang disampaikan Beli dari fiksi ini, Beli? Pertanyaannya, Apa pesan yang ingin disampaikan Beli dari apa? dari fiksi yang dibikin itu, Beli? Oh, nggak ada pesan sih, itu kan fiksi orang galau, nggak punya kerjaan di dalam hutan. Terlalu banyak baca buku, gitu dah jadinya. Ya kalau persoalan banding, itu kan kejaksaan hanya menjalankan apa istilahnya SOP ya. Jadi saya dan tim hukum siap. Tapi kalau bisa, jika diperkenankan, saya ingin sekali berdiskusi atau berdebat langsung dengan Bapak Jaksa Otong, disiarkan di kanal di YouTube atau apapun, dan biarkan masyarakat yang menilai gitu loh. Apakah saya sebenarnya layak di penjara atau tidak. Jadi saya yakin Pak Otong itu punya medsos. Beliau itu bukan orang anti teknologi, dan beliau itu pasti tahu suara rakyat tuh, mayoritas rakyat tuh pendapatnya seperti apa. Jadi beliau menjalankan SOP kan demi mempertahankan kayak semacam jabatan, reputasi. Jadi di sini akan terjawab apakah Pak Otong itu mengejar atau mempertahankan jabatannya, atau beliau sebagai jaksa mengejar kebenaran. Ini mau masuk Pak ya? Gini. Iya, Pak. Oke, sebut ya.